KPK gelar konferensi pers penahanan tersangka dugaan korupsi di PT Asuransi Jasa Indonesia periode tahun 2017 sampai tahun 2020. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua yang kami hormati, Bapak Wakil Ketua Pak Alex Marwata, Bapak Direktur Penyidikan Pak Asep Guntur Rahayu, rekan-rekan jurnalis yang telah hadir di ruang konferensi pers KPK di sore hari yang berbahagia ini. Hari ini, Komisi Pemberantasan Korupsi akan menyampaikan pointers terkait pengumuman dan penahanan tersangka dugaan TPK pembayaran komisi agen dari PT Asuransi Jasa Indonesia Persero kepada PT Mitra Bina Selaras tahun 2017 sampai dengan 2020, yang lebih lengkapnya akan dibacakan oleh Pak Alex Marwata. Untuk waktu dan tempat kami persilakan. Ya, terima kasih Mas Desa. Baik, saya sampaikan terkait dengan penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi keagenan. Yang dalam hal ini KPK telah menetapkan 2 orang tersangka, yaitu SHT selaku Direktur Operasi Retail PT Jasindo tahun 2013-2018 yang kemudian berubah nama menjadi jabatan menjadi Direktur Operasi dan Retail tahun 2018-2019 dan kemudian Direktur Pengembangan Bisnis tahun 2019 sampai dengan tahun 2020. Kemudian TSP ini selaku pemilik dan pengendali PT Mitra Bina Selaras. Dalam perkara ini diduga tersangka SHT bersama-sama dengan tersangka TSP telah mengambil manfaat dari pembayaran komisi agen yang dibayarkan oleh PT Jasindo kepada PT Mitra Bina Selaras yang tidak melakukan kewajibannya atau tidak melakukan tugas keagenannya, sehingga mengurangi keuntungan PT Jasindo yang menimbulkan kerugian keuangan negara. Untuk kebutuhan penyidikan dan berdasarkan kecukupan alat bukti, penyidik melakukan penahanan terhadap tersangka SHT dan tersangka TSP selama 20 hari ke depan, terhitung mulai hari ini tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan 15 September 2024. Tersangka TSP ditahan di Rutan Kelas 1 Cabang Jakarta Timur di Kapling 4 dan tersangka SHT ditahan di Ruang Kelas 1 Jakarta Timur Cabang KPK Kapling C1. Perkara ini dimulai pada tahun 2016 pada saat Divisi Pemasaran dan Perbankan, salah satu divisi di bawah Direktorat Operasi Retail, melakukan penjajakan kerjasama penutupan asuransi dengan pihak perbankan, yang salah satunya adalah Bank Mandiri. Dari penjajakan tersebut, Bank Mandiri mensyaratkan adanya pembayaran fee-based income sebagai komisi kepada Bank Mandiri karena telah memasarkan dan menggunakan produk asuransi PT Jasindo. Selanjutnya, pada suatu kegiatan reuni sekolah ini, saudara atau tersangka SHT ini bertemu dengan tersangka TSP karena mereka teman satu sekolah. Ya, biasa dalam reuni tersebut mereka saling bercerita apa pekerjaannya dan kemungkinan mengadakan kerjasama bisnis. Nah, dari pertemuan pada saat reuni tersebut kemudian dilanjutkan dengan pertemuan selanjutnya yang pada pokoknya saudara SHT menawarkan kerjasama bisnis dengan saudara TSP. Ya. Pertemuan pertama tersebut pada pokoknya membahas PT Jasindo sedang melakukan penjajakan kerjasama dengan pihak perbankan, namun pihak bank yang tadi meminta pemberian fee-based income, sedangkan PT Jasindo ini memiliki kelemahan, yaitu kesulitan dalam melakukan pembayaran fee-based income. Kemudian dari pembicaraan tersebut, tersangka SHT mengajak tersangka TSP bekerja sama ya untuk memberikan sejumlah dana untuk pembayaran atau menalangi terlebih dahulu kewajiban fee-based income dan akan dikembalikan melalui mekanisme pembayaran komisi agen termasuk dengan keuntungannya. Dari pembicaraan tersebut, tersangka TSP setuju untuk bekerjasama dengan tersangka SHT. Selain itu, pertemuan itu juga membahas tentang pendirian suatu perusahaan agen asuransi yang akan didirikan oleh tersangka TSP. Yang selanjutnya akan didaftarkan menjadi agen melalui kantor cabang
PT Jasindo S. Parman. Setelah terdaftar menjadi agen PT Jasindo, tersangka SHT menyampaikan akan diperluas juga keagenannya ke kantor-kantor cabang lainnya. Terkait dengan pengembalian dana talangan yang telah diberikan oleh tersangka TSP, disepakati bahwa tersangka TSP akan mendapatkan bagian sebesar 10% dari total komisi agen yang akan dibayarkan melalui perusahaan agen asuransi yang didirikan, dan sisanya sebesar 90% akan diberikan kepada kantor cabang yang nantinya akan dipergunakan yang salah satunya untuk kepentingan dari tersangka SHT. Selanjutnya pada tanggal 21 Februari 2017, tersangka TSP mendirikan perusahaan yang bergerak di bidang usaha penunjang asuransi bernama PT Mitra Bina Selaras. Tapi dalam akte pendiriannya, tersangka TSP tidak masuk sebagai pengurus atau pemegang saham. Tersangka TSP menggunakan keponakannya sebagai pemegang saham dan pegawai KSP Dana Karya sebagai direktur utama, yaitu PS. Ini direktur utama, RRK, direktur pemegang saham, TPD sebagai direktur dan pemegang saham, RHP sebagai komisaris utama dan pemegang saham, dan SAU sebagai komisaris dan pemegang saham. Tentunya pada tanggal 22 Maret 2017, setelah mendapatkan informasi bahwa tersangka TSP mendirikan PT Mitra Bina Selaras, AP selaku Kepala Cabang S. Parman membuat surat kepada Divisi Pemasaran Perbankan dan Keagenan perihal permohonan penunjukan keagenan PT Mitra Bina Selaras. Permohonan tersebut tanpa dilengkapi dengan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan pada peraturan internal PT Jasindo yang mengatur tentang tata cara penunjukan keagenan. Karena permohonan menjadi agen baru dibuat PS sebagai Direktur PT Mitra Bina Selaras pada tanggal 30 Maret 2017. Setelah ditunjuk sebagai agen, PT Mitra Bina Selaras memperluas keagenannya pada kantor cabang di bawah kewenangan supervisi Direktorat Operasi Retail, yaitu kantor cabang Semarang tanggal 24 Juli 2017, kantor cabang Makassar tanggal 3 April 2018, kemudian kantor cabang Pemuda Jakarta tanggal 15 Mei 2018. Setelah PT Mitra Bina Selaras ditunjuk dan diperluas sebagai agen PT Jasindo, selanjutnya Kepala Cabang S. Parman, Semarang, Makassar, dan Pemuda membuat polis asuransi dengan kode akuisisi 200. Ini kode penggunaan agen, ya, dengan agen PT Mitra Bina Selaras, sehingga seolah-olah penutupan asuransi tersebut diperoleh atas prestasi pemasaran produk asuransi yang dilakukan oleh PT Mitra Bina Selaras. Selanjutnya, secara periodik, kantor cabang merekapitulasi seluruh penutupan asuransi yang menggunakan kode akuisisi 200 dengan agen PT Bina Selaras untuk menghitung berapa besaran komisi agen yang akan diajukan ke kantor pusat. Data tersebut kemudian dikirimkan oleh masing-masing kantor cabang ke PT Mitra Bina Selaras untuk dibuatkan surat permohonan pembayaran dengan menambahkan kop surat dan tanda tangan, sehingga seolah-olah PT Bina Mitra Selaras mengajukan pembayaran komisi agen atas prestasi yang telah dilakukan. PT Mitra Bina Selaras dari mulai didirikan sampai dengan menerima komisi agen tidak terdapat di OJK, sesuai dengan peraturan OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Perbuatan para tersangka, SHT bersama-sama dengan tersangka TSP, yang mengambil manfaat dari pembayaran komisi agen setidaknya bertentangan dengan pasal 27 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2014 tentang perasuransian. Pialang asuransi, pialang reasuransi, dan agen asuransi wajib terdaftar di OJK. Kemudian pasal 71 dan pasal 73 peraturan OJK nomor 67 POJK tahun 2016 tentang perizinan usaha dan kelembagaan perasuransian, perusahaan asuransi syariah, perusahaan asuransi, dan perusahaan reasuransi syariah, bahwa agen asuransi dan badan usahanya wajib terdaftar di OJK. Kemudian pasal 16 peraturan OJK tentang penyelenggaraan usaha perusahaan asuransi dan seterusnya, bahwa perusahaan asuransi syariah, yaitu unit syariah pada perusahaan asuransi yang menggunakan agen asuransi, wajib memastikan bahwa agen asuransi terdaftar di OJK. Dan surat keputusan direksi PT Jasindo tentang sistem pengelolaan keagenan pada PT Asuransi Jasa Indonesia tanggal 30 Desember 2013 yang mengatur tentang syarat dan tata cara pendaftaran keagenan.
Dari pembayaran komisi yang dibayarkan oleh PT Jasindo kepada PT Mitra Bina Selaras diduga telah menyebabkan terjadinya kerugian negara sejumlah 38 miliar rupiah. Para tersangka diduga disangkakan melanggar pasal 2 atau pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan seterusnya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih banyak Pak Alex atas penjelasannya. Baik, sekarang kami berikan kesempatan rekan-rekan yang ingin bertanya seputar perkara yang baru saja disampaikan rilis penahanannya oleh Pak Alex. Nanti akan dijawab oleh Bapak Direktur Penyidikan. Silakan, Mas Mario. Ya, Mas. Ya, terima kasih. Sebetulnya saya ingin menanyakan soal awal dari kasus ini, kasus ini dulu ya. Ini sebenarnya merupakan pengembangan dari case yang lain atau tidak? Terus kedua, dari dua nama tersangka ini, setahu saya dua tersangka ini juga terlibat dan ada dalam kasus yang juga sedang berjalan. Saya sebutkan secara tegas kasus itu adalah terkait asuransi di Pelni. Nah, setahu saya dua nama ini TSP dan kalau disingkat-singkat jadi susah nama. Yang satu namanya Tora Sutarduga Panggabean, yang satu Sahata. Nah, ini dua nama ini ada dan bagian dari kasus yang ada di Pelni, seingat saya. Nah, apakah ini merupakan pengembangan dari kasus yang dimaksud? Nah, selanjutnya, saya menyinggung pernyataan Pak Alex terkait agen-agen ini. Kebetulan Pak Alex seorang. Ini masih terkait perkara ini? Ya, kalau nggak terkait perkara, saya nggak mau nanya. Oke, siap. Nah, jangan dibalik dong, kan situ buat aturan. Jangan dilanggar, tolong. Lanjut. Ya, terkait kasus ini, pertama, Pak menyinggung pernyataan Pak Alex bahwa agen yang dikatakan milik saudara TSP ini tidak terdaftar dalam OJK. Sedianya agen-agen ini kan sebenarnya standarisasinya adalah OJK. Apakah KPK tidak melihat bahwa PT asuransi yang milik plat merah ini selalu memiliki cantolan-cantolan agen? Bahwa dalam modus operandinya, bahwa fraud atau moral hazard itu terlihat ketika melakukan premi dalam jangka panjang. Ini Pak Alex ini orang keuangan pasti paham tuh. Bagaimana penggelembungan premi, terus bagaimana model-model komisi fee untuk agen-agen ini yang terlihat betul kelemahan dari regulasi dengan sistem yang ada di asuransi di Indonesia. Nah, kemudian apakah KPK sudah mengetahui ada berapa perusahaan agen milik TSP ini? Untuk perusahaan satu milik pemerintah dia buat sama agennya, ntar perusahaan lain dia buat juga. Seperti di Pelni, coba KPK cek, pakai nama perusahaan apa dia? Itu jelas beda. Tapi ini merupakan jejaring yang memang sudah lama terjadi. Nah, maksud saya, pertanyaan saya selanjutnya terkait kasus ini, apakah memang pengembangan kasus ini berhenti di dua orang ini? Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Mas Mario. Berikutnya, masih terkait perkara, silakan. Tidak ada? Oke, cukup ya untuk perkara ini ya. Diwakili oleh Mas Mario. Silakan Pak Alex dulu atau Pak Asep? Monggo. Silakan Pak. Ya. Ya, ini memang untuk PT Jasindo ini ada udah beberapa perkara nih ya. Ya, umumnya ketika menangani perkara kan penyidik melakukan penggeledahan dan penyitaan dari dokumen-dokumen ya. Nah, di dalam proses penggeledahan, kemudian penyitaan dokumen itu ditemukanlah
perbuatan pidana lain yang sebetulnya modusnya sih masih sama. Dulu kan seperti itu juga, keagenan fiktif. Jadi seolah-olah klien perusahaan asuransi itu diperoleh dari agen, usahanya agen, upayanya agen, kayak gitu kan. Sehingga perusahaan merasa ya berkewajiban untuk membayar fee, kan seperti itu. Modusnya seperti itu. Jadi ternyata dalam hal ini ya, dalam perkara ini agen itu ya dibentuknya ketika tadi kan setelah bertemu di reuni, kemudian dibentuk seolah-olah dia menjadi agen asuransi, padahal dia sebelumnya bergerak di bidang properti, dan agen asuransi itu tidak terdaftar di OJK. Ya, pasti ada syarat-syaratnya. Sebuah agen asuransi itu dibentuk itu pasti ada syarat-syarat. Ya. Nah ini tapi karena ini motifnya itu adalah bagaimana dari Jasindo itu bisa mengeluarkan komisi keagenan. Itu saja sebetulnya motifnya ini. Padahal itu dia tidak melakukan apapun. Dan dari komisi yang diterima oleh agen asuransi yang tadi, yang seolah-olah dia menjadi agen resmi tadi, itu agen hanya mendapat 10% dari komisi. Yang 90% kemudian kembali ke pihak PT Jasindo. Ini kan sama sebetulnya dengan modus-modus sebelumnya kan seperti itu. Dan apakah berhenti di kasus ini ya tentu nanti penyidik lah yang lebih tahu kan gitu kan dari bukti-bukti yang sudah dihimpun, transaksi dan lain sebagainya, apakah ada keterlibatan pihak-pihak yang lain. Kemudian terkait dengan berapa jumlah agen yang dimiliki TSP, nanti biar Pak Asep yang menjelaskan. Apakah ada kelemahan regulasi? Ya sebetulnya kalau regulasinya sendiri kalau diikuti ya sebetulnya sudah aman kan. Misalnya PT TSP, ya, PT TSP tadi dia ketika mendirikan keagenan kan pasti ada syarat-syaratnya itu. Apakah dia punya ahli asuransi atau tidak dan lain sebagainya pasti disyaratkan di dalam peraturan OJK itu, kemudian didaftarkan dan jelas bahwa di dalam menjalankan tugasnya itu agen itu betul-betul ya mencari klien, ya ada upaya-upaya untuk mencarikan klien buat perusahaan asuransi, dalamnya adalah Jasindo. Kan itu ya sebetulnya, sehingga mereka layak dibayar atau mendapatkan komisi dari hasil dia mendapatkan klien tadi itu. Ya kan seperti itu. Artinya ya kalau dari kelemahan regulasi saya nggak tahu kelemahannya di mana. Saya sendiri juga tidak paham terhadap peraturan-peraturan di bidang asuransi keasuransian, tetapi saya yakin aturan-aturan itu dibuat itu kan supaya tertib kan begitu kan, patuh kan seperti itu. Ternyata ya itu tadi kan ya PT TSP tidak. Bisa jadi sebetulnya ini kan bisnis asuransi ya komisinya ya tidak hanya BUMN kan, di swasta saya nggak tahu yang terjadi di swasta seperti apa, tetapi saya pikir keagenan itu ya prinsipnya kan kenapa harus menjadi agen atau mendirikan agen asuransi kan memang penghasilan dia dari komisi tadi kan, komisi ya, dari perusahaan asuransi. Apakah dari komisi itu kemudian dibagi, ya itu persoalan lain. Dulu kasus pertama di KPK, KPU kalau nggak salah, kan modelnya seperti itu juga, kan itu kan ada asuransi pegawai KPU kalau nggak salah waktu itu, kemudian sebagian dari fee yang dibayarkan itu kembali dalam bentuk kickback, kan seperti itu, ya. Nah ini yang terjadi seperti itu, yang terjadi di PT Jasindo yang dari perkara yang pertama itu juga menyangkut keagenan yang boleh boleh dikatakan keagenan fiktif karena dia tidak bekerja sebetulnya, hanya sebatas untuk sebagai syarat mengeluarkan komisi tadi itu. Dibuatlah ya seolah-olah klien itu yang mendatangkan adalah agen asuransi itu, bukan Jasindo yang mencari tapi agen. Salah satu orang juga
Nah, kalau kita nggak bisa menduga-duga tanpa bukti, kan begitu kan. Jadi itu ya, cuma kan sejauh ini ya kami nggak mendapatkan keterkaitan ya nama tadi dengan yang mirip-mirip nama dengan yang bersangkutan gitu. Ya itu tadi. Siap. Izin, Pak Asep. Menambahkan. Baik, terima kasih Mas Tesa. Ada beberapa hal yang ingin kami tambahkan. Mas Mario, perkara yang saat ini untuk tersangkanya kita tahan pada hari ini, itu sprindiknya di bulan Januari tahun 2023. Jadi ada dua terkait dengan Jasindo ini. Kemudian yang satunya, betul tadi Jasindo terkait dengan Pelni, ini di bulan September 2023. Artinya bahwa perkara ini duluan. Kemudian berikutnya ada perkara yang Pelni. Tentunya seperti tadi juga disampaikan oleh pimpinan Pak Alek bahwa ketika kami menemukan ada perkara-perkara lain, perkara tindak pidana korupsi lain, tentu kami akan mendalaminya dan tentu kita juga akan menanganinya. Tadi juga Mas Mario sedikit menggelitik ya, apakah ada aliran ke sana kemari. Tentunya kalau kemanapun ada alirannya yang akan kita cari, akan kita susuri. Tapi kalau tidak ada, ya tentu juga itu tidak ada. Seperti itu. Banyak kesamaan nama, kesamaan ini, tapi itu tidak menjamin ada hubungannya dalam tindak pidana korupsi. Itu mungkin yang ingin ditambahkan dari kami. Terima kasih. Baik. Terima kasih banyak rekan-rekan sekalian. Untuk sesi pertama ini kita persilakan teman-teman Waltah untuk bisa menunggu di ruang sebelah ya sampai konferensi selesai. Oke. Baik rekan-rekan, untuk sesi kedua ini rekan-rekan diberikan kesempatan untuk menanyakan hal-hal seputar kelembagaan, tidak spesifik terkait perkara penindakan, karena itu nanti ada kesempatan di sesi ketiga. Silakan bagi rekan-rekan yang ingin bertanya seputar kelembagaan. Tidak ada? Ya, kelembagaan pokoknya. Tidak spesifik perkara ya, kalau perkara nanti ada sesinya. Yang lain. Iya, dulu pernah KPK didesak DPR untuk mendalami putusan bebasnya Ronald Tanur yang diduga jual beli perkara. KPK didesak oleh DPR untuk mendalami itu. Nah, beberapa hari lalu, kemarin sih KY memutuskan ada pelanggaran berat yang dilakukan oleh hakim dan akhirnya direkomendasikan untuk dipecat. Nah, bagaimana dari KPK? Apakah KPK mau menindaklanjuti permintaan dari DPR itu untuk mendalami kasusnya? Ya, tentu nanti kan dari hasil investigasi KY, ya, kalau nggak salah itu kan ada beberapa alat bukti yang diabaikan di dalam pembuatan putusan. Ya, tentu KY akan mendalami apakah